baik, menanggapi mengenai putusan dari MK, 02 mengatakan menyerahkan semuanya kepada rakyat. Tanggapan sebagai praktisi hukum, Pak Abraham bagaimana? Ya, menarik tadi yang apa disampaikan Pak Prabowo ya, bahwa putusan MK itu final and binding. Artinya sudah final. Tapi perlu ditahu juga, ada studi tentang putusan-putusan pengadilan dan teori-teori keadilan. Judul bukunya itu saya harus sebutkan, supaya ada landasan teorinya. Justice in Robes, yaitu keadilan ada di dalam jubah. Apa yang diulas di dalam buku itu, dia menyatakan begini, setiap produk hukum, jadi produk hukum itu termasuk putusan pengadilan. Setiap produk hukum yang mengalami proses-proses hukum terjadi pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum, maka outputnya itu menjadi batal demi hukum. Oleh karena itu kita lihat putusan MK. Apakah dia melanggar kaidah-kaidah hukum di dalam prosesnya itu? Kan melanggar, karena putusan MMK sudah menyatakan bahwa ada pelanggaran etik. Ya. Yang dimaksud kaidah-kaidah hukum di dalam buku itu termasuk etik. Jadi kalau kaidah hukum yang diterjemahkan di dalam buku itu sebenarnya, ini buku, ini sangat terkenal, jadi Ronald Dworkin. Jadi ini teori tentang keadilan, bahwa setiap produk-produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum, maka hasilnya batal demi hukum. Oleh karena itu kalau kita merujuk pada studi-studi pengadilan ini, maka putusan MK yang tadi disampaikan Pak Prabowo betul final and binding, tapi dia batal demi hukum. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya bahwa pengesahan yang dianggap sah itu menjadi tidak legitimate. Sebenarnya begitu. Dia boleh final and binding, tapi dia tidak legitimate. Tidak legitimate. Oleh karena itu, kalau dia tidak legitimate, apakah Pak Prabowo mau meneruskan ini? Kalau dia meneruskan ini menjadi beban Pak Prabowo sendiri. Karena apa? Sesuatu yang tidak legitimate, suatu ketika bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi sepertinya tidak beban itu Bang Samad kan diserahkan diserahkan semua kepada rakyat. Ya, faktanya tetap jalan juga sampai sekarang. Tapi maksud saya begini, misalnya suatu ketika akan dipersoalkan, maka putusan itu dianggap tidak legitimate. Oleh karena itu menurut saya ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Saya sih sebenarnya kasihan juga. Saya membayangkan begini, misalnya Pak Prabowo terpilih bersama Gibran jadi presiden. Suatu ketika putusan MK itu dipersoalkan dan bisa dibuktikan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran kaidah-kaidah hukum di dalam pengambilan keputusan itu, maka putusan itu akan batal. Apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya Pak Prabowo dan Gibran itu batal sebagai presiden. Itu yang kita takutkan. Kan kita nggak mau ada beban di masa akan datang. Sedikit. Saya boleh tanya. Saya boleh tanya dulu. sedikit ya. Ke paslon 02 khususnya. Tidak dijeda iklan kan? Tidak. Silakan. Banyak rezeki soalnya. Tapi nanyanya nanti boleh tidak Bang Rey? Nah, Saya tanya dulu ke 01 ya. Kenapa pertanyaan ini penting untuk ditanyakan Mas Jakfar? Kenapa? Dan spesifik yang ditanyakan adalah perasaan Pak Prabowo ketika ada putusan MK soal pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Yang ditanyakan adalah perasaan. Sepakat Mbak. Tadi Mas Anies memang nanya perasaan Pak Prabowo saat akan mengambil keputusan. Itu menentukan, memperlihatkan karakter. Ketika keputusan apa yang akan diambil. Tapi menurut saya terkait keputusan MK itu ada dua hal. Tadi jawabannya kan diserahkan pada rakyat. Satu adalah keputusan hukum. Dua, terkait dengan pemilu pilihan rakyat. Itu dua hal yang berbeda. Keputusan hukumnya dianggap melanggar etik. Ada hakim yang melanggar etik di sana. Terkait keputusan itu. Tapi jawabannya dilompatkan bahwa diserahkan pada rakyat. Itu dua hal yang berbeda. Ini udah kita anggap, kata Bang Abraham Samad tadi, ada tidak legitimate. Karena dianggap cacat hukum dan lain-lain. Nah soal rakyat, itu soal yang berbeda. Itu kita masuk pada proses electionnya. Proses pemilunya. Maka kemudian pertanyaan Mas Anies sesungguhnya sederhana. Gimana sih Pak Prabowo perasaannya? Biasa aja, ya sudah biasa saja. Di situ saja, tidak perlu diserahkan pada rakyat. Biasa saja. Kenapa? Keputusannya tetap diambil jalan terus kok. Jadi ini ingin menguji karakter seseorang. Iya, dua hal yang berbeda. Dan ketika jawabannya diserahkan kepada rakyat, kesimpulannya karakternya bagaimana? Menurut saya dalam proses ini melihat karakternya, tidak apa-apa ada cacat jika terus rakyat memilih. Ya kan?
Pilihannya diserahkan pada rakyat. Kalau rakyat memilih kita ya nggak apa-apa. Toh rakyat yang menentukan pilihan pada pemilu, bukan pada keputusan MK-nya. Berarti ada pemimpin yang tidak legitimate kalau begitu. Itu kan kita menginterpretasi jawaban Pak Prabowo tadi. Gitu kan? Mau bertanya, Kira-kira. Bang Rey? Saya- Mau berkomentar? 02 mau menjawab, tapi kita jeda dulu ya. Kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.